Halo guys, kembali lagi di channel gua. Kali ini gua mau ngebahas 5 langkah mudah untuk lu bisa mengurangi ataupun stop kebiasaan lu untuk overthink. Tapi sebelum gua mulai video gua, lu pasti bertanya-tanya kan, apa ini di belakang gua gambar-gambar ini? Jadi ini semacam dream wall gua. Jadi kayak vision gua. Kayak ini contohnya, ini dream car gua, mobil Lamborghini hitam. Gua nggak tahu merek apa tipenya. Cuman gua yang gua tahu, gua pengennya kayak gini. Lamborghini kayak gini, persis warna hitam kayak gini, model yang ini. Mungkin bakal makan waktu yang lama sampai gue bisa dapat mobil itu, tapi gue percaya mobil ini pasti bisa gue dapetin. Nah, untuk yang ini, ya ini kurang lebih kayak dream house gue sih. Ya, tapak depan, tapak samping, ruang tamu, bla 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 gitulah pokoknya. Ya itu, jadi gunanya dream wall ini apa? Jadi begitu gue lagi males-malesan, gue akan langsung kayak terpacu lagi untuk mengejar goal-goal gue di sini. Jadi sengaja gue tempel di dinding kamar gue. Jadi begitu gue lagi males-malesan, begitu gue lagi mager, ataupun begitu gue lagi kehilangan visi gue tahu apa yang gue mau. Meskipun ini terkesan kayak duniawi banget, tapi ini bukan tujuan akhir gue, tapi salah satu insentif gue, gimana gue bisa dapetin hal-hal ini. Tapi tujuan utama gue itu yang pasti menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Nah, gunanya ini, selain itu tadi, mengingatkan keluarkan goal lu tadi, jadi juga kayak nambah semangat lu gitu. Begitu lu males-malesan, you get the point, right? Lu langsung bakal semangat, lu langsung bakal lebih meradi lagi mengejar cita-cita lu. Oke, sekarang kita masuk ke videonya. 5 langkah mudah bagaimana cara lu bisa mengurangi ataupun stop kebiasaan overthinking lu. Oke, sebelum gue kasih tuh poin-poinnya, gue cuma pengen ngomong dulu di awal bahwa overthinking itu bukan salah lu. Kita semua hidup di lingkungan sosial yang membuat kita tuh terbiasa untuk overthink. Coba lu bayangin pas lu masa-masa pertumbuhan lu dulu, pas lu masih sekolah. Di sekolah kita diajarin mikir, dan prakteknya mungkin cuma 20%. Hal yang kayak gitu sebenarnya secara nggak langsung udah membentuk mindset kita untuk sering dan terbiasa untuk overthinking. Jadi masalah yang sebenarnya solusinya simple, istilahnya kita tinggal praktek, tinggal jalanin, kita kebiasaan mikir. Karena apa? Karena di masa-masa perkembangan kita itu tadi, kita dibiasain untuk mikir terus. Jadi kita mikirnya kebanyakan, actionnya nggak ada, prakteknya sedikit banget. Mungkin pas dulu sekolah kebanyakan teori mungkin 90%, praktek paling 10%. Nah, jadi nggak heran kenapa generasi kita itu overthinkingnya parah banget. Oke, jadi sebelum gue mulai kasih tips, gue cuma pengen lu tahu bahwa gue juga overthinking kadang, lu juga overthinking, kita semua punya kebiasaan overthinking. Yang harus kita lakuin adalah gimana caranya untuk mengekang ataupun mengurangi kebiasaan overthinking itu yang seringkali buat kita nggak berani ambil action. Oke? Kita masuk ke poin pertama. Nomor pertama, kasih timer di otak lu. Oke, maksud timer apa? Jadi misalkan gini, lu lagi mikirin, bingung nih, lagi mikirin mau beli baju yang apa gitu. Kayak lu lagi di mall, lagi jalan-jalan di mall, lu masuk, anggaplah H&M gitu. Dan lu terlalu banyak pilihan, lu bingung nih mau beli baju yang mana. Oke? Yang pertama, lu sadari kalau lu tuh lagi overthinking. Begitu lu udah sadar lu lagi overthinking, kasih timer 5 menit. Jadi selama 5 menit itu lu bebas mau ngapain. Mungkin lu mau muter-muter dulu, lu mau main HP dulu, lu mau ngobrol dulu sama temen lu. Oke, 5 menit. Sesudah 5 menit itu, lu harus ambil keputusan. Apa yang mau lu beli misalkan, apa yang mau lu ambil. Harus lu tentuin karena lu udah kasih timer itu tadi. Begitu lu udah ambil keputusan, misalkan lu udah beli baju yang warna hitam misalkan. Oke? Lu udah beli, nanti kalau di masa depan lu kepikiran lagi, aduh kan salah kan gua beli baju hitam, atau aduh baju yang lain kayaknya lebih bagus ya. Stop. Oke? Lu udah ambil keputusan, ingatin kepada diri lu sendiri bahwa lu udah ambil keputusan. Oke? Jangan habisin waktu lu untuk overthinking hal yang udah lu lakuin. Hal udah yang lu tentuin. Oke? Bertanggung jawablah pada pilihan lu dan jangan habisin waktu lu untuk ngambil keputusan yang sebenarnya nggak terlalu penting. Nomor 2, atur pernafasan. Begitu lu lagi chaos banget, pikiran lu lagi kayak, wah banyak banget hal beban-beban yang harus lu pikirin, keputusan yang harus lu ambil,
pasti otak lu bakal chaos banget. Jadi pikiran lu, kepala lu ini bakal full banget sama hal-hal itu tadi yang bikin lu nggak fokus. Salah satu cara yang bisa lu lakuin adalah ambil nafas dalam-dalam. Kenapa? Karena begitu lu ambil nafas dalam-dalam, lu tarik nafas dalam-dalam, lu atur pernafasan lu, secara nggak langsung lu bakal take control body lu sendiri. Begitu lu take control body lu udah mengalihkan fokus lu dari pikiran lu yang chaos itu dan fokus ke tubuh lu. Oke? Jadi salah satu cara yang paling efektif untuk lu keluar dari situasi chaos di kepala lu sendiri adalah dengan atur pernafasan lu, take control your body. Oke? Ketika lu overthink, gue pengen lu ingat ini, ketika lu overthink, diam sejenak, duduk, tarik nafas dalam-dalam, atur, cukup 10 hitungan. Lu tarik nafas panjang-panjang, dalam-dalam, buang perlahan. Gue yakin, begitu lu udah selesai atur pernapasan lu itu tadi, secara nggak langsung pikiran lu yang awalnya chaos banget, yang awalnya rumit banget, banyak hal-hal yang terlalu memenuhi pikiran lu itu tadi, pasti bakal berkurang. Atau malah bisa lu lebih tenang lagi dari yang sebelumnya. Itulah pentingnya kenapa lu harus ambil pernapasan begitu lu lagi chaos di pikiran lu. Oke, yang ketiga, buat ruang. Maksudnya apa buat ruang? Seringkali kalau kita terlalu fokus kepada satu hal, terlalu fokus kepada satu problem, kita itu biasanya bakal terlalu invested ke hal itu. Misalkan, lu lagi bingung milih kuliah di mana misalkan ya. Lagi bingung mau ngambil jurusan apa. Nah, karena mungkin lu terlalu sibuk di hal itu, otomatis siang, malam, pagi, pikiran lu pasti terinvestasi di hal itu terus. Bahayanya, kalau lu udah terlalu terinvestasi secara emosional ke dalam suatu hal, biasanya keputusan yang lu ambil nggak bakal terlalu objektif. Karena lu udah libatin emosi di dalam decision making lu. Apa yang bisa lu lakuin? Yaitu buat ruang, create space. Jadi lu tarik diri lu sejenak, tarik dari hal yang lu pikirin. Begitu lu udah menjauhkan diri lu dari hal yang lu pikirin itu tadi, lu bisa lebih melihat situasi itu dari perspektif yang baru. Pilihan yang lu ambil ataupun pilihan yang tersedia itu pasti bakal lebih efektif dan bakal lebih banyak pilihannya dari sebelumnya karena lu nggak terlalu invested sekarang. Oke, itulah pentingnya lu harus create a space dari hal yang terlalu bikin lu khawatir. Lu bisa ngelihat hal itu dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang nggak terlalu dekat, dari sudut pandang yang objektif. Jadi, melalui itu, mungkin lu bisa ambil keputusan yang lebih tepat di hal itu. Nah, ada dua cara lu bisa lakuin ini. Yang pertama, lu minta pendapat dari temen yang dekat banget sama lu. Temen yang bener-bener best friend lu banget, yang tahu situasi lu, yang tahu sifat lu, yang tahu kondisi lu, dan yang bisa lu bener-bener percaya banget sama dia. Lu minta pendapat dia mengenai hal yang sedang lu pikirin ini, dan kalau bisa lu minta input dari dia, kira-kira masukan dia, kita tuh harus ngapain gitu. Itu secara nggak langsung bisa jadi bahan pertimbangan kita untuk mengambil keputusan yang lebih objektif. Nah, yang kedua, kalau lu nggak ada teman yang dekat ataupun lu nggak percaya siapapun, untuk ngasih lu masukan, lu bisa ngebayangin kalau temen lu datang ke lu dan minta pendapat berupa hal yang sama yang lu mau minta pendapat itu. Apa yang bakal lu kasih ke dia? Masukan apa yang bakal lu kasih ke dia? Melalui ini, lu bakal bisa lebih objektif lagi. Karena lu nggak mikir dari sudut pandang lu. Bukan sudut pandang lu yang lagi ada masalah, tapi temen lu yang lagi ada masalah dan lu yang mau nolong dia. Biasanya, kalau lu lakuin ini, lu bakal dapat solusi di luar dari pilihan-pilihan yang lu udah tetapin tadi. Yang karena lu terlalu emotionally invested, nggak ada pilihan itu jadinya. Nomor 4, ganti goal lu. Seringkali kita itu overthinking karena kita set goal yang salah. Gua ambil contoh, misalkan lu mau ngajak seorang cewek kenalan. Lu udah tentuin goal lu adalah gue mau
dia jadi pacar gue. Itu goal lu dari awal. Kenapa ini salah? Seringkali kalau goal lu itu udah mau jadiin dia pacar di awal-awal kenalan, biasanya lu udah nggak objektif lagi dan lu bakal selalu overthink. Kayak mulai dari ngechat, lu overthink, aduh gue ngechatnya gimana ya biar dia impress ke gue, atau aduh kira-kira kalau gue ngomong gini dia bakal ilfeel gak ya sama gue, atau aduh gue pengen ngajak dia jalan nih tapi gue takut nanti kalau dia tiba-tiba nganggap gue psycho gimana ya. Nah, karena goal lu udah salah dari awal, ya nggak? Goal lu dari awal lu mau jadi dia pacar padahal lu kenal dia aja belum. Tapi kalau lu ganti goal lu itu tadi, lu ganti goal lu jadi gue pengen ngajak cewek ini kenalan secara sepede mungkin gitu, secara sepede mungkin, secara confident mungkin lah gitu, se-confident mungkin gitu. Apa yang terjadi? Karena lu udah beda state of mind, lu udah beda goal lu dari awal, lu bisa lebih open, lu bisa lebih nggak overthink. Karena apa? Karena hal ini, goal ini adalah hal yang bisa lu kontrol. Beda kan? Goal yang pertama itu nggak bisa lu kontrol. Kenapa? Karena ujung-ujungnya keputusan di dia. Dan lu nggak bakal tahu dia bakal say yes or no jadi pacar lu. Tapi kalau goal yang kedua, lu mau jadi se-confident mungkin pas ngajak dia kenalan. Itu ada di lu kontrolnya. Lu bisa memilih jadi confident ataupun lu jadi pemalu. Bisa. Nah itu bedanya. Kalau lu set goal dari awal, goal yang nggak bisa lu kontrol, hal yang di luar kendali lu bakal lebih sering overthink. Tapi kalau lu udah set goal lu ke hal yang bisa lu kontrol, gue yakin lu nggak bakal terlalu overthink. Oke, yang terakhir, nomor 5, pikir secara jangka panjang. Seringkali kita overthink di hal-hal yang sebenarnya kalau sekarang mungkin di pikiran kita itu hal yang terlalu kritis banget, yang terlalu make or break hidup kita. Tapi terkadang kalau lu pikir secara jangka panjang, hal ini sebenarnya nggak terlalu penting gitu. Maksud gue gini, misalkan lu mau ngajak cewek kenalan, nih gue pakai perumpamaan ini lagi ya, karena ini yang paling gampang. Misalkan lu mau ngajak cewek kenalan, lu overthinknya kenapa sih? Misalkan lu overthink, aduh kalau gue ditolak, ntar ketemu sama dia awkward gitu ya. Terus, aduh ntar kalau gue ngajak dia kenalan, temen-temen dia ngetawain gue, gimana ya? Aduh kalau gue ngajak dia kenalan, ternyata dia nggak mau, gimana ya? Nah, itu hal-hal yang menurut kita mungkin di situasi di saat itu penting banget kan. Kayak kalau kita ditolak, wah anjir, hidup gue hancur nih gitu. Mungkin. Tapi sebenarnya kalau lu tarik pikiran lu ke jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun, ataupun gak usah terlalu panjang, 1 bulan deh dari sekarang, dari lu mau ngambil keputusan itu, apakah itu penting? Kalau lu ditolak, lu pikir 1 bulan lagi bakal pengaruh nggak ke hidup lu gitu? Apakah dengan dia nolak lu sekarang, 1 bulan lagi lu bakal bangkrut gitu? Lu bakal masuk penjara? Enggak kan? Kenapa? Karena hal itu nggak penting. Oke? What's the worst that can happen? Selalu pikir kayak gitu. What's the worst that can happen? Apa sih hal terburuk yang bisa terjadi gitu? Gue ditolak, ya udah. Cari lagi yang lain, misalkan. Kalau gue diketawain, ya udah. Yang penting kan gue nggak luka, gue nggak ditangkap polisi karena ngajak kenalan, enggak kan? 10 tahun dari sekarang, lu bakal ketawa sendiri sama diri lu. Kenapa? Karena lu terlalu pikirin hal yang sebenarnya nggak penting di masa depan lu. Lu ditolak, sekarang nggak bakal nentuin lu 10 tahun ke depan lagi lu ditolak lagi, enggak kan? Nah itu kenapa pentingnya bagi gua dan bagi lu untuk selalu pikir dalam long term, jangka panjang. Hal yang terlalu besar sekarang bagi lu, di pikiran lu, bakal terlihat kecil di masa depan. Kecuali kalau lu sedang overthink hal-hal yang mungkin dalam long term pengaruh buat lu ya. Misalkan lu mau milih rumah yang cocok untuk lu, untuk keluarga lu. Oke, itu lu boleh mikir, tapi bukan overthink juga. Lu pikir secara matang-matang, buat plan, pro dan kontra gitu. Itu nggak apa-apa, it's okay. Karena apa? Karena rumah adalah long term investment dan long term commitment. 10 tahun dari sekarang lu bakal ngerasain pilihan yang lu ambil sekarang. Tapi kalau pikiran lu cuman, aduh gua ntar ditolak cewek gimana ya, aduh gua
Ntar bla bla bla, kok diomongin orang gimana ya. It doesn't matter what people say, man. Come on, dude. It doesn't matter. Dari 10 tahun dari sekarang, orang yang ngomongin lu belum tentu hidup gitu, bahasa kasarnya gitu. 10 tahun dari sekarang, cewek yang nolak lu belum tentu masih ingat sama lu. Lu pun mungkin lupa sama dia. So, tiap kali lu overthink hal-hal yang gak penting, selalu pikir dalam jangka panjang. Apakah ini penting 5 tahun, 10 tahun dari sekarang? Kalau enggak, screw it. It doesn't matter and it's not worth your time. Take action, oke? Lu kalau mau ngajak kenalan, langsung kenalan aja, nggak usah takut. Lu kalau mau misalkan milih baju ya, kalau memang lu udah oke ya pilih, nggak usah pikir-pikir option lain gitu. Sebenarnya hidup tuh simple. Kita aja yang sering bikin jadi ribet. Oke guys, mungkin itu aja yang mau gue share hari ini. Semoga video gue kali ini bermanfaat. Lu bisa like, share, komen, subscribe. Ntar gue muncul teks di sini. Lu bisa like, share, komen, subscribe. Dan kalau ada teman lu yang mungkin butuh lihat video ini, lu bisa share ke mereka. Semoga kalian semua bisa stop overthinking dari sekarang, ataupun bisa mengurangi overthinking dari sekarang. Oke? And remember, let's be better together. See you guys.